Halo semua, jumpa lagi teman-teman pada episode 1 Million Journey Borneo 360 kali ini. Pada episode sebelumnya, tim 1 Million Journey sangat menikmati keindahan alam di kota cantik Palangkaraya. Namun, perjalanan tetap harus kami lanjutkan. Dan saat ini, kami sudah tiba di kota Pangkalan Bun dan siap untuk mengeksplor wisata yang ada di kota ini. Jadi, tonton video ini sampai habis. Oke, sekarang adalah hari keberapa, Pal? Hari kesekian. Gimana sih? Editor nambahin hari kesekian ya. Editor. By the way, hari ini kita mau ke Tanjung Puting National Park. Betul sekali. Itu kayak main course-nya kalau kita di Kalimantan. Yang sangat wajib kalau Kalimantan ke situ. Iya, karena turis internasional tuh datang ke sana. Dan sebenarnya di sana itu harusnya berhari-hari, Pak. 3 hari 2 malam atau sejenisnya gitu. Waduh. Ya. Karena ya kita kan waktu juga terbatas ya, mengejar IMS dan kita touringnya ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen Kalimantan bukan ke tujuan untuk touring ya, pengen jalan-jalan aja, pengen lihat sesuatu yang baru, langsung ke Pangkalan Bun, ke Tanjung Puting. Begitu enaknya. Iya. Itu cuma ada di sini kayaknya deh ya. Jalan-jalan naik kapal di sungai itu. Berasa di film, Pak. Iya, film apa namanya? Anak kodok. Titanic. Titanic sih. Anaconda, belum Anaconda yang zaman dulu begitu settingnya. Nah, Titanic. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita hari ini cuma 2 jam doang ke tempat kasih feeding orangutan. Habis itu kita akan kembali lagi karena besok kita sampai Pontianak. Wih, panjang tuh. Yes, karena 13 jam Pontianak dari sini. Tenang, personil ada 8, Pak. Ya, karena kita tambahan Mas Arkan. Nah, ini dia Mas Arkan. Halo. Ikut meramaikan touring kali ini. Tugas pertama Ayo, oke, boleh. Langsung dikasih kerjaan. Ini apa ini, Pak? Jawabnya jangan enak-enak aja, Pak. Coba contohin dulu dong. Kok kuat ya? Ini apa ini? Dari CR kuat ya? Udah dong. Gini ya? Oh, gua pikir kalau dari CR cuma bisa diangkat begini. Enggak, bisa, Pak. Oh, bagus ya. Oke, jadi kita mau ngapain ini? Mobil dulu. Cuma dulu. Ini cuci mobil bisa di mana aja. Dan air tuh kita selalu bawa jerrycan. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau wudhu atau apa segala macam mandi bisa pakai ini. Dan nggak perlu pakai listrik ya, Pak, ya, ternyata ya. Kan tahu kan hari ini happy Ya. birthday to you. Udah mandi lagi. Jadi malah hari ulang tahun. Yang ke 50 berapa? 55. Oh, 55. Tapi gak apa-apa. Suwe bener kan? Bener kan ulang tahun kan? Iya, Pak. Iya. Kaget saya disiram. Iya, gak apa-apa. Gak ada rencana soalnya. Ini kepake banget kalau kita di jalan baru lewat jalan-jalan tanah memasuki jalan aspal. Ya. Jadi kalau misalkan kita langsung jalan bisa, cuma nanti tanahnya kemana-mana, nanti orang naik motor bisa jatuh gara-gara kita. Sebaiknya minimal kita cuci dulu bannya. Tapi ini ban kita kering ya, maksudnya bukan yang tanah ya. Jadi kita sekarang mau cuci ini aja nih, biar kalau dengan kondisi kayak gini, sebenarnya paling ideal kita bawa ke tempat cuci mobil. Nah, tapi kita semprot sedikit aja, biar kaca-kaca kita minimal bersih, ya. Minimal kita bisa bersihin bagian-bagian kaca nggak kena wiper. Oke, udah bersih. Nanti jalan dia akan kering sendiri. Dan ini mesin ya, ini portable banget. Jadi kita nggak perlu bawa selang lagi, nyolok-nyolok.
ya kan. Terus kabel listrik juga, karena semuanya udah di sini. Ada baterainya, Ini, Pak. bisa nampung airnya, dan setelah selesai dia juga nggak makan tempat karena perlengkapan ini itu bisa kita masukin ke dalam. Setelah airnya kosong, kita bisa masukin ke dalam. Jadi bener-bener praktis dan jadi solusi terutama buat kalian yang tinggal di apartemen. Mau nyuci mobil bingung, ya kan? Nah, ini jawabannya. Gitu. Dan pakai buat mandi juga hemat air, Pal. Ya, benar. Iya, kayak gini. Habis ini kita mau ke toko kue dulu, cari kue buat pala ya. Ya, lo kagak usah. Kagak usah, beneran. Jadi kita mau ke dermaganya ya. Ke dermaganya dulu. Berarti lu berapa kali ke Pangkalan Bun? Kan? Ini yang ketiga kalinya. 3 kali. Lu kenapa nggak ikut sekalian sih? Ikut kemana? Ke itu Kemana tuh? Malaysia udah sekalian. Aduh Pak, saya nanti tidak ada konten di YouTube saya Bapak. Oh gitu ya. Lah ini Iya, konten Bapak. kan? Kan saya tidak ngonten ini Pak. Ini konten aja naik kapal. Oh naik kapal ya? Naik kapal bisa transportasi kan? Iya sih. Heeh. Lumayan buat nambah-nambah ya. Oh kita merayakan ulang tahun pala dengan orang hutan. Ah betul. Cuma dia di mobil belakang kan? Gimana kita melipir beli kue dulu? Agak susah ya. Gimana caranya tanpa Iya. ketahuan? Dia suruh depan dulu Pak. Oh. Oh iya benar dia suruh depan ya. Ya, tunjukin jalan. Tapi sekarang jam 8 udah ada yang buka belum? Jam setengah 10 sekarang Pak. Oh, setengah 10 ya? Cek radio. Masalahnya kita ngejar waktu juga. Apa? Masalahnya kita ngejar waktu juga. Ngejar waktu. Iya jam 10. Jam 10 kita harus udah di pelabuhan. Roti sobek ya, beli roti sobek tuh. Gini aja, nanti pas balik di hotel aja. Betul. Oh kalau nggak minta disiapin di hotel ya? Nah iya Oh, benar. yaudah ya gitu Kita aja. by the way nginep di Hotel Avila. Iya. Itu hotel di Pangkalan Bun Iya. ya. Gue nggak nyangka sih hotelnya sih. Kenapa tuh? Karena harga segitu, Heeh. kamar luas banget. Luas banget ya. Iya. Terus ada breakfastnya juga, gue pikir breakfast yang ala kadarnya. Breakfastnya enak. Betul. Terus kolam renangnya gede. Betul. Terus Tamannya. tamannya juga bagus. Heeh. Maksudnya harga segitu gitu loh. Iya. Dan paling dekat sama bandara. Oh paling dekat sama bandara ya. Lurus nanti belok kiri udah bandara. Heeh. Dan tuh hotel rasanya homey banget gak sih? Betul. Lobbynya tuh Heeh. kayak kursi-kursinya gitu kayak di rumah gitu loh Bener. rasanya tuh. Dan kamarnya berasa anget banget ya. Enak. 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 Pules ya semalam ya. Pules. Iya, Hotel Avila. Nah, cuman tuh kemarin kita salah. Kenapa tuh? Kita parkir di depan, ternyata di dalam tuh ada jalan lain buat Iya. parkiran yang lebih gede. Lebih gede, betul. Heeh. Dan nggak kehujanan juga. Gak kehujanan juga, ada atapnya. Betul. Jadi mobil juga lebih awet ya, Benar. nggak kotor. Iya. Ini lucu ya. Kenapa tuh? Kok kita disuruh lewat komplek militer ya? Iya, katanya bisa shortcut juga lewat sini. Ya bukan masa shortcut, kita kan ngikutin, Iya, ngikutin apa kata mapnya, Google Maps. bener. Gua deg-degan sering nih. Mapnya kan nyari yang tercepat nih berarti. Walaupun torsi kita 290 Nm, Widih. tapi kalau lewat komplek militer yang Harus pelan-pelan, kepake cuma 20 Nm. Bener. Ada pelangnya tuh 25 Iya. maksimal. Tapi ya, ini nih si mobil ini ya. Kemarin kita udah bawa jalan apa segala macem gitu kan. Jalannya jelek banget pak. Dan kadang-kadang suka ada ciluk mbak. Arah ke sini kan, deket-deket sini ya. Iya. Heeh. Sebenarnya dari Sulawesi aja gue ngerasain ini mobil kesiksa banget ya. Bener asli kesiksa banget gitu. Mungkin kalau gue mau jual, gue mau rekondisi semua kaki-kakinya gue ganti semua deh. Kasihan yang beli setelahnya. Karena gue nggak tahu umurnya sampai berapa kan kaki ya. Iya. Normalnya mobil itu kalau kita pakainya di Indonesia ya. Iya. Rata-rata tuh mobil 50.000 tuh udah pada kena. Oh. Atau udah pada kena cuma nggak sadar aja. Iya, masih berasa ya masih oke lah gitu. Masih oke lah, padahal shocknya udah nggak enak. Kayak udah lemes gitu loh. Gue sering nemuin tuh mobil, wah ini kakinya awet kok. Pas gue cobain, ini udah kena pak. Oh. Udah dia terlalu goyang gitu loh. Iya. Ya cuma karena emang mobilnya bawaannya limbung, jadi ketika tambah limbung, merasanya itu baik-baik aja. Biasa Padahal aja. kagak gitu kan. Pas diganti nih, pas kita ganti kaki-kaki yang baru, shock breaker terutama ya, langsung berasa, oh ya beda banget ya. Ya karena emang saking kita seringnya pakai tuh mobil, Iya. jadi nggak bisa ngerasain mana normal mana enggak. Tuh. Karena perubahannya tuh gradual, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Nggak Beda langsung. sama yang blek langsung gitu. Iya. Nah itulah sefruit tips ya. Jadi Sefruit. jadi coba kalian cek kaki-kaki mobil kalian kapan terakhir ganti shock breaker. Betul.
Karena biasanya setelah diganti shock breaker, mobil langsung jadi top. Kalau link stabil itu ngaruhnya apa, Pak? Link stabil? Iya. Yang buat ngejagain mobil. Kalau nggak ada link stabil dia ini banget, goyang banget. Oh, goyang. Ya. Kalau geluduk-geluduk itu ada banyak hal. Banyak faktornya. Banyak faktor, terutama semakin banyak komponen kayak misalkan double wishbone gitu kan. Iya. Dia kan wishbone-nya armnya 2 atas bawah gitu. Otomatis bushingnya nambah. Yang kalau misalkan kita ngerasain ada bunyi, sebaiknya pakai shaking machine aja. Oh iya, yang sekarang lagi ngetren ini. Dan shaking machine sekarang juga ada yang bisa belok-belok. Jadi ketahuan kalau misalkan si drive axle-nya kena. Kayak kalau mobil F1 itu gardannya lah. Tapi bukan gardan ya. Dia yang muterin roda itu bisa kena, ketahuan dari belok-belok itu. Oh, oke. Gitu. Tapi ada yang lucu juga. Waktu itu ada, gue diceritain sama Covery ya. Dia pakai mesin ternyata bunyi bukan dari kayak kaki. Nah, dari mana tuh? Ini pegangannya knalpot. Lah. Ya udah, kira cuma dibetulin itu doang, hemat banyak. Karena getaran mungkin ya? Ya, ada banyak faktor kan mobil itu kan bergerak ya. Jadi ada bagian yang loose dikit aja tuh bisa bikin bunyi. Gitu. Makanya kemana tuh kita pasang bumper depan segala macam, itu yang kita tes tuh adalah bunyi-bunyian. Betul. Nah, tapi ya nggak bisa dihindarin gitu. Kayak misalkan ketika lewat jalan jelek segala macam, ya ini kan roof rack model yang kayak begini ya. Walaupun bunyinya udah minim sekali ya, tapi tetap masih ada bunyinya. Terus kayak misalnya kita bawa barang bawaan gitu, lu perhatiin deh kalau kita jalan tuh bunyi air. Kita bawa air di jerrycan, air bersih ya, bukan buat minum ya, buat cuci apa segala macamnya. Terus bawa bensin. Terus belum lagi barang-barang bawaan yang kertek pujuk gitu. Ya, ada aja lah bunyinya. Jadi nggak bisa dihindarin. Gitu. Yang penting nggak sampai mengganggu aja bunyinya. Betul. Karena kadang suka risih, suka worry juga sih sebenarnya kalau ada bunyi-bunyian nggak biasa gitu. Coba kalau mobil standar kosong harusnya nggak ada bunyi-bunyian. Itu aja. Betul. Pasti lah, yang namanya mobil tuh apalagi umur kan. Ada aja. Tapi ini sih alhamdulillah enak ya. Enak banget. Padahal udah kemarin Sulawesi, Kalimantan udah sampai sini udah 1.200 lebih ya. Dari Balikpapan ya, 1.200 kilo ya. Terutama apalagi camper van tuh. Camper van, makanya gue kurang, kan kemarin tanya mau bikin camper van nggak? Wah, gue seneng banget camper van. Tapi as a still gitu loh. Ya, diam aja. Kalau jalan gue kurang nikmatin bawanya. Karena worry kali ya? Bukan, karena bawanya itu kayak truk. Nggak kayak bawa mobil gitu. Karena gue ketika gue jalan-jalan gini, gue menikmati proses nyetirnya itu loh. Proses perjalanannya, belok-beloknya, ya kan? Kayak kita menikmati mobil dengan maksimal gitu, jauh gitu kan? Iya. Nah, ini kita keluar kompleknya akhirnya. Nggak salah kita ternyata. Jadi buat yang mau ke Tanjung Puting jangan kaget, ikutin map masuk ke komplek militer. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 km, akhirnya kami sampai di Dermaga Taman Nasional Tanjung Puting. Ya, kita baru nyampe di Tanjung Puting National Park Visitor Center ya. Kita lagi beres-beres barang sebelum jalan karena nanti trekkingnya sekitar sejam. Dan kita punya tour guide. Wah, ini Mas Deka. Halo, Mas. Selamat datang di Pelabuhan Taman Nasional Tanjung Puting. Terima kasih, Mas. Jadi tujuan kita hari ini langsung ke Taman Nasional di Camp Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Itu paling dekat ya, Mas? Paling dekat. Oh, paling dekat. Dan hari ini kita bakal nyaksiin feeding orangutan. Oke. Nanti disediain platform, ada rangernya yang akan bawa buah-buahan buat ngasih. Oke. Ada orang hutan yang lagi ulang tahun nggak, Mas? Kalau nggak ada kita punya stok. Iya. Oke. Sip, kalau gitu Mas, kita nanti langsung masuk aja kapalnya. Boleh, siap. Penyeberangan untuk melihat keindahan flora dan fauna Taman Nasional Tanjung Puting akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Memang akan terasa lama, tapi dengan pemandangan di atas kapal seperti ini, kami akan menikmatinya. Nah, sekarang kapalnya sudah lepas. Sekarang kita di sungai apa nih, Mas?
Oke, kita sekarang lagi ada di Kumai Sungai. Kumai. Sorry, Sungai Kumai. Sungai Kumai. Iya. Oh, oke. Jadi emang salah satu akses untuk menuju Taman Nasional itu emang pelabuhannya dari sini. Terus nanti kita masuk ke Sungai Sekonyer namanya. Sungai Sekonyer. Sungai Sekonyer. Oke. Desa wisata Sekonyer terletak bersebelahan dengan areal Taman Nasional Tanjung Puting yang telah dikenal dunia internasional dengan julukan The World Capital of Orangutans. Luas wilayah desa Sungai Sekonyer sekitar 109.967 hektar. Berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Uniknya, moda transportasi menuju ke desa ini populer menggunakan perahu penyeberangan atau kelotok wisata, di mana hal ini justru menjadi daya tarik utama pariwisatanya, yaitu susur Sungai Sekonyer. Ceritanya zaman dulu kalau Sekonyer itu diadopsi dari kapal perangnya Belanda. Oh. Itu sebenarnya Sekunir. Nah, pada akhirnya orang lokal manggilnya Sekonyer sampai sekarang Sekonyer gitu. Nah, terus perjalanan kita dari sini sampai ke Tanjung Harapan itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jam. Kalau kita jalannya slow. Tergantung arusnya juga, tergantung cuacanya juga, anginnya juga. Oke. Terus sama kalau misalkan kan ada tuh yang paket sampai nginep di kapal 2 malam. Ya, benar. Itu apain aja gitu 2 malam? Nah ya, jadi di Taman Nasional itu kita punya 3 camp, 3 site. Jadi ada pertama Tanjung Harapan yang bakalan kita kunjungi nanti. Yang kedua ada Pondok Tangguh. Yang terakhir ada Camp Liki. Camp Liki, ya. Nah yang kita kunjungi Tanjung Harapan ini, dia feeding stationsnya itu ataupun pemberian makan orangutan itu jam 3 sore nanti. 3 sore nanti ya. Yang Pondok Tangguh, camp kedua itu jam 9 pagi. Oke. Nah, makanya biasanya orang-orang yang 3 hari atau 4 hari itu per site per hari. Semuanya ya. Yang gitu. Nah. Wah, tuh jadi kalau kalian mau ke Kalimantan, kapan lagi nyobain masuk ke dalam hutan lindung di kapal, itu rasanya kayak di film-film. Seru banget tuh Mas itu. Tuh. Aku boleh lihat kapalnya seperti apa ya Mas ya? Boleh. Ini kapal yang buat nginep? Ini juga biasanya buat nginep. Bisa buat nginep juga ya? Berarti di bawah ada kamar? Enggak ada. Biasanya kalau nginep nih, kita set tempat tidurnya. Kalau malam dikasih kelambu. Oke. Terus kita sediain toilet di bawah ada 2 toilet. Terus ada ruang masak di bawah. Oke. Ada ruang kapten juga gitu. Berarti tidurnya di sini ya? Tidurnya di sini. Oh. Biar supaya apa ya bahasanya? Orang-orang luar itu lebih suka dekat sama alam. Tapi katanya ada yang pakai AC katanya? Ada juga ya? Beberapa kelotok, kita bilangnya kelotok. Kelotok ya? Kelotok, beberapa kapal, itu dia menyediakan kamar yang ada air conditionernya. Oke. Bisa bawa Starlink juga? Bisa sih sebenarnya. Bisa ya? Bebas aja itu. Oh gitu, nanti kita turunin dari mobil ya? Kayak nggak bisa banget gitu, nggak ada internet anaknya ya kan? Yuk. Sekarang kita mau tur dulu kapalnya seperti apa. Boleh, let's go. Ini namanya kapal apa Mas? Ini Semesta. Semesta alam. Berapa meter panjangnya? Ini berapa ya? 40 kali berapa gitu. Oke. Ya. Itu dari ujung sana ada tempat meja makan dan kawan-kawan. Ya. Wis. Keren. Di sini nggak boleh ngedrone di Taman Nasional, tapi kalau di pinggir-pinggir sini masih boleh. Tuh. Ya. Nah, kesana dulu yuk, kita lihat yuk. Boleh. Di depannya yang sana tuh. Ada listrik juga ya ternyata ya. Boleh. Kita sediakan tempat buat charging. Terus kita pakai untuk energinya kita pakai surya panel. Pakai surya panel ya. Surya Saputra apa surya Insomnia. Tapi bukan. Nah, di bawah ada ruang kapten, mau lihat? Oke, boleh. Turun. Si pelan-pelan, hati-hati licin. Ini kapal katanya bodinya kayu ulin. Kalau ini kayu apa, Mas? Waduh, kayaknya kayu apa ya? Dia kayak jati-jatian kayak jati-jatian gitu ya, tapi yang bawa kayu ulin ya. Nah, yang bawa kayu ulin. Oh, halo. Boleh masuk, boleh, silakan. Wah, ada adiknya. Ini kapten seatnya kayak ini. Ini ruang kemudinya ya. Benar. Dia nggak ada GPS, nggak ada gitu-gitunya ya? Nggak ada karena rutenya template aja. Oh, rutenya template ya. Jadi nggak pakai GPS. Terus dia indikator bensin segala macamnya itu? Biasanya mereka
pakai galon jadi kelihatan aja galonnya di belakang. Oh, oke. Benar. Yuk, sekarang kita ke belakang. Boleh ke belakang, hati-hati ke belakang. Ini apa nih? Ini ruang istirahat, bro. Bawah lagi nggak ada ruangan ya? Di bawah tempat barang-barang. Oh, barang-barang sama engine. Kunci-kunci dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kru kalau malam tidurnya di sini, kita set ke belakang. Belakang ya, ada Boleh. lagi ya. Kitchen setnya, terus ruang mesinnya bawah. Mesinnya di sini ya. Oh. Dia mesinnya di bawah. Ini ruang dapur. Oh, ini WC-nya ya. Ini toiletnya ada 2. Toiletnya bagus dan bersih. Luar biasa. Nah, pertanyaannya ini air dari ini sungai. Enggak. Jadi kalau air untuk flash dari sungai. Oh, tapi flash dari kalau sungai. mandi dan sebagainya kita bawa air Bersih sendiri ya. air bersih sendiri, benar. Oh, dibuangnya langsung ke laut. Dibuangnya Ke langsung sungai. ke laut. Nah, Oh, benar. oke. Nah, Jadi kalau ini ya langsung menjadi kita memberi makan ya, Ya, si para ikan-ikan ya. Tuh. Nice, bagus banget. Boleh silakan. Keren ya kapalnya ya. Keren. Iya, dan ini kapal yang standar ya. Ada yang kapal versi standar. lebih mewahnya lagi ya. Ada yang lebih atas lagi ya. Biasanya yang dikasih rooftop dan sebagainya. Kasih rooftop juga ya. Oke. Keren ya? Keren, Pak. Ini mah tidur di sini mah. Jadi karena besok ini perjalanan cukup luar biasa, hari ini kita bisa istirahat dengan nyaman di kapal. Betul kan? Bener, Pak. Habis trekking di kapal tidur, waduh nyaman banget itu. Luar biasa. Udah capek, Pak, sama King Boy. Kena angin lagi. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan sebuah taman nasional dengan luas 205.000 hektar yang terletak di barat daya Kalimantan Tengah. Pada awalnya, taman ini adalah suaka marga satwa sampit yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1937. Namun pada tahun 70-an namanya diubah menjadi suaka marga satwa Tanjung Puting dan ditata ulang menjadi seluas 270.040 hektar. Di sini, kita juga bisa melihat beberapa macam flora dan fauna yang hidup di kawasan hutan hujan. Nah, sekarang kita ada di desa ini nih, Sungai Sekonyer Village ya. Desa Sungai Sekonyer. Di sini ada sekitar 300 jiwa ya, Mas ya? Kurang lebih. Nggak ada, tapi ada akses motor. Ada. Ada ya? Jadi mereka biasanya angkut motornya itu pakai ini. Oh, tapi jalan tembus nggak ada? Jalan tembus gak ada, jauh banget, itu sampai ke Kota Waringin Timur. Oke. Jadi mereka lebih memilih akses Kumai langsung seberang pakai gitu. Motornya dibawa naik ini. Heeh. Di sini mereka naik motor. Berarti dalam luas dong ya? Dalam luas. Ini kan jauh dari mana-mana ya, Mas ya? Benar. Berarti warga sini tuh mata pencariannya apa biasanya? Jadi 50% penduduk sini dia kerjanya di Taman Nasional. Oke. Ada yang jadi ranger, ada yang jadi pemandu dan sebagainya. 50%-nya lagi dia. Mas dari sini juga? Saya bukan dari sini. Oh, bukan. Saya dari Pangkabun. Oh. Nah, sisanya ada yang jadi nelayan, ada yang mereka buka warung sendiri dan sebagainya, ada yang PNS-nya di sini. Oke. Ini ya. Berarti ini kayak ini misalkan desa nih. Tiba-tiba ada virus zombie gitu. Ini desa selamat nih kayaknya nih. Mungkin ya. Makan minum bisa dari sini. Covid nggak kena. Covid nggak kena. Covid gimana kemarin Covid? Covid kemarin tetap lockdown. Oh, Lockdown ya. Oh. Terus di sini kayaknya listrik dulu belum ada. Belum ada. Baru sekarang? Baru kalau nggak salah itu 2020 atau 2021. Oh, baru 2-3 tahun terakhir ya. Ah, benar. wow. Kalau Before nggak ada listrik, Pak? Sebelumnya belum ada. Bahkan juga jaringan internet belum ada. Baru-baru ini aja. Dan di sini ada masjid juga. Nggak ada mobil tapi di sini ya. Truk mobil ada biasanya. Truk dari mana dia? Nah, biasanya dia kalau Bapak perhatiin, pertama kita baru berangkat dari pelabuhan, ada kapal yang angkut truk Hah? di sebelah kiri dari pelabuhan. Nah itu. Dari situ Oh, truknya naik tempatnya. kapal juga. Benar, karena di dalam ada perkebunan Sawit. ya. Oke. Orangutan pernah masuk sini? Pernah ya. Nah, sering. Sering ya, tapi nggak mengganggu ya. Enggak. Dan juga warga-warga kooperatif. Oh. Setiap ada orang hutan dan sebagainya, mereka nggak pernah fit kasih makan Jahil dan ya. sebagainya. Oke. Dia udah biarin aja. Oh, ada perpustakaannya tuh. Keren banget. Terus di sini
Cuma ada SD sama SMP. Kalau SMA mereka keluar ya, berarti ya. Oh. Berarti mau berangkat sekolah naik kapal? Rata-rata kalau yang SMA dia nginap di tempat keluarganya yang udah di Kumai gitu. Oh, oke. Rantau dong ya. Perantau. Rasanya ya. Iya. Walaupun cuma nyebrang sungai. Jadi karena kita mau masuk ke dalam, katanya disuruh pakai anti nyamuk ya. Takutnya ada malaria. Oh iya Pak, silahkan. Iya Pak, siapa? Sekarang kita mau masuk dan ini bisa dilihat ya. Buaya dilarang berenang. Bukan. Hah? Nggak boleh berenang, banyak buaya. Crocodile no swimming. Ya bener kan? Buaya berbahaya dilarang berenang. Oh, harusnya ada komanya di situ ya. Danger, koma. Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Iya, ular hijau Pak, itu berbisa Pak itu. Oh iya bener. Ular daun. Berbisa? Bisa banget. Bisa. Ini Disuruh nukang bisa, disuruh jaga bisa, ya kan? Tidak beberapa jauh kami masuk ke dalam, kami dikejutkan dengan kemunculan ular viper hijau Kalimantan. Ular yang bernama latin Tropidolemus subannulatus termasuk jenis viper dengan bisa paling mematikan. warnanya kamuflase banget, hijau sama kayak dedaunan. Kalau dari bawah Ini masih bayi ya berarti ya? ini kayaknya jantan. Kalau betina dia lebih besar badannya. Oh emang segede gini ya? Nah, segede ini. Oh kecil sekali. Terus dia punya tipikal waiting. Jadi nunggu mangsanya. Bisa sampai sebulan. Cuma diam di situ. Oh oke. Nah ini demplot tanaman obat. Jadi di sini ada tanaman-tanaman yang bisa dipakai buat obat-obatan. Akar kelala, aru, pinangkara. Ini ulin. Nah ini nih kayu yang banyak dipakai buat rumah-rumah di sini. Ini kayu ulin sampai bisa jadi dipakai bangunan itu berapa tahun, Mas? Ratusan tahun. Ini Ratusan tahun? Benar. Ini 1 tahun. 1 tahun? 1 sampai 2 cm aja Oh. gedenya. Nah ini tempat-tempat anggrek hutan, tapi sayangnya tidak ada yang lagi mekar. Kalau mekar sih bagus banget. Ini kebetulan di rumah anggrek baru mekar, jadi gua ngerti-ngerti dikit lah. Tidak jauh dari desa Sungai Sekonyer, kami menyeberang ke kawasan orangutan. Kami tidak yakin apakah bisa melihat orangutan secara langsung atau tidak. Namun ternyata Ini gokil sih. Kita baru jalan bentar ya, udah ketemu orangutan banyak bener. Ini kita lagi beruntung. Lagi beruntung Mas? Atau Lagi beruntung banget. kayak kita disambut gitu loh. Tadi pertama disambut burung. Yes. Sekarang Padahal sekarang lagi musim pompaan. Itu pompaan yang sama kayak durian itu. Itu salah satu kesukaan orang hutan juga. Tapi sekarang kita ngeliat langsung disambut. Iya, baru jalan bentar loh. Ini masih jauh lagi jalan nih. Aku udah langsung bisa melihat tanpa pagar sama sekali. Benar-benar liar. Wah, ini luar biasa. Kalian harus ke Pangkalan Bun deh. Orang hutan tertua yang hidup di dunia itu namanya Puan. Puan. Orang hutan perempuan. Umurnya sampai 64 tahun. 64 tahun. Oh, dia lebih tua dikit dibanding. Lebih tua dari. Iya. Oh, saya nggak ikut Mas. Masukin jangan sampai enggak harus masuk video. Guys. Ini kita nggak boleh kenceng-kenceng ngomongnya ya. Tapi itu rangernya udah bawa makanan lagi jalan bertiga. Yuk kita langsung ikut aja ranger jalan. setelah menelusuri jalan masuk untuk melihat orangutan, kami diberi kesempatan untuk melihat para ranger dari Taman Nasional Tanjung Puting memberikan makan orangutan. Sebuah pemandangan yang tidak bisa kami dapatkan dimanapun. Ternyata hujan, jadi sekarang 15.28 ya. Kita udah ngeliat sekitar hampir setengah jam. Tapi udahlah nggak apa-apa. Udah puas tadi lihat si orangutannya. Lumayan hujannya ya. Welcome to the rainforest. Bener-bener hutan penghujan. Lengkap nih, kita dapat biasa, dapat hujan, dan juga ya harusnya tadi kita stay sedikit karena kata Mas Dodit, Mas Deka itu nanti dia akan bikin payung ya. Ya biasanya orangutan kalau hujan gini dia buat payung sendiri dari daun-daun. Daun-daunan gitu. Keren ya.
Jadi orangutan tuh makhluk intelijen ya, ternyata ya. Benar, dia DNA-nya itu 97% manusia. Oh. Terus kapasitas berpikirnya itu kayak anak 3 sampai 4 tahun. Oke. Gitu. Jadi dia tuh bisa dibilang AI ya. Bukan alam intelligence. Tahu nggak AI itu udah ada bahasa Indonesianya loh. Namanya akal imitasi. Udah masuk KBBI. Senang sekali rasanya kami diberi kesempatan untuk menginjakan kaki ke sini. Memang Indonesia benar-benar kaya akan keindahan alamnya. Alhamdulillah kita sudah mau bersandar ya. Ini seru banget kalau kalian ke Kalimantan ya. Ini Pangkalan Bun itu bener-bener destinasi yang nggak boleh kalian lewatin. Thank you Mas. Thank you udah datang. Udah ganti baju dia curang. Thank you udah ngunjungin orang hutan. Thank you udah ngunjungin orang hutan. Leluhur gitu. Karena tadi ngobrol-ngobrol sama di sini ya. Pangkalan Bun itu harus diramaikan buat turismenya, karena kalau semakin ramai kekuatannya si Pangkalan Tanjung Puting itu makin kuat. Jadi mampir ke sini, sebarkan bahwa di sini tempat yang keren banget, biar orang tuh tahu gitu bahwa ada tempat konservasi alam yang harus kita jaga bareng-bareng. Setelah mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting, kami kembali istirahat di hotel. Ternyata ada hal yang membuat saya kaget. Karena pada malam ini saya diberikan kejutan ulang tahun dari tim 1 Million Journey. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak, tadi udah ini. Banyak dibawa pulang, tadi nungguin lu Pal. Masuk sih, serius banyak. Setelah puas menikmati keindahan Taman Nasional Tanjung Puting serta kejutan ulang tahun, kami bergegas istirahat karena besok pagi-pagi sekali kami harus melanjutkan perjalanan. Ya, ini adalah hari ke-8 ya, kalau nggak salah ya. 8. Iya, apalah itu. Nah, kita hari ini berangkat pagi sekali. Sekarang jam 4.58. Karena perjalanan 13,5 jam menurut peta. Nah, Pontianak. Iya. Cuma perjalanan kali ini kita langsung aja. Nggak ada nginep-nginep. Nggak ada nginep-nginep. Dan ya, perjalanan aja. Panjang Pak. Panjang. Karena besok saya harus ke IMS. Buka dulu dia. Iya gimana? Tapi nanti vlognya akan dilanjutkan karena Pala, Arkan, dan Koja ini mereka akan mencoba menjadi host bertiga. Mereka akan ke Singkawang. Untuk apa? Festival Cap Gome. Ya karena tanggal 12 juga itu adalah Cap Gome hari terakhir. Puncaknya. Katanya begitu. Jadi kalau kita sampai tanggal 13 di Singkawang sudah habis. Sudah sepi. Ya, let's go. Go. Perjalanan dari Pangkalan Bun ke Pontianak ditempuh sejauh kurang lebih 635 km atau 13 jam perjalanan. Kami memutuskan untuk lanjut tanpa bermalam di tengah jalan. Namun, setelah berjalan beberapa jam, ada suatu hal terjadi. Jadi kita lagi ada di daerah Lamandau dan kita makan di warung karena buat sarapan. Nah, tadi waktu berangkat di mobil gua itu kunci ditaruh di atas atap sama bapak ini. Gue curiga mobil ini juga taruh di atap juga, terus jatuh hilang kemana? Gak ketemu ya? Nah, untungnya kita selalu bawa kunci cadangan. Akhirnya kepakai juga. Ini sesuatu yang gue harap nggak kepake, tapi ya udah kalau kejadian kayak gini gimana? Cuma masalahnya nggak tahu mana yang Promax, mana yang biasa. Sama kuncinya soalnya. Jadi kunci cadangan itu kalau kalian overlanding atau pergi jauh sebaiknya dibawa.
Tapi kalau udah modelnya yang keyless seperti ini, itu dicopot aja baterainya, jadi biar nggak konflik ya. Sesuatu yang kita harap nggak kepake tapi ternyata kira kepake. Ini kita lagi minta sama pihak Avila Hotel ya. Baik banget Avila Hotel ya, udah kemarin kita dijak jalan-jalan ke Tanjung Puting. Sekarang kita mintain tolong buat cariin kunci di jalan. Jadi manasin tuh nggak boleh ditaruh di atas, taruh dalamnya udah. Jadi kalau mobil keyless itu kita nyalain, kuncinya kita keluarin, itu dia masih nyala dan nggak nyari ya. Gue dulu pernah pakai Ford EcoSport, kuncinya di mobil nyokap gue bawa Ford EcoSport ya, pas gue cari kok nggak ada gitu kan, ternyata ketinggalan. Padahal udah dipakai buat starter. Nanti kalau itu kalau ketemu minta ini aja JNE ya. Ke Pontianak. Semoga ada ya. Nah, bisa dah. Alhamdulillah masih bisa jalan. Kepake kan? Sorry Pak. Enggak apa-apa udah. Kamu juga di jalan. Oh iya. Sama bikin surat kehilangan kalau nggak ketemu ya. Bisa. Alhamdulillah kami selalu membawa kunci cadangan dan perjalanan bisa dilanjutkan kembali tanpa kendala berarti. Beberapa jam kemudian kami memutuskan makan di sebuah rumah makan yang ikonik karena berada tepat di Gapura Selamat Datang Kalimantan Barat. Kabarnya, jika hendak ke Pontianak, kita harus berhenti makan di sini karena setelah Gapura ini akan sulit ditemui warung makan. Ini tuh masih jam 10, kita baru makan mie. Belum lapar. Nggak apa-apa, nggak ada pemberhentian lagi nanti. Nah, nanti deh. Mending makan sekarang atau bungkus. Setelah perjalanan panjang berkelok naik turun bukit, kami melewati sebuah jembatan yang indah sekali. Jembatan Tayan yang membelah Sungai Kapuas. Jadi ini namanya Jembatan Tayan. Ya. Jembatan yang cukup baru. Dan ini sangat amat panjang karena di tengahnya ada pulau. Betul. Ya. Dan nggak cuma sembarang pulau. Kalau kemarin tuh ada pulau juga, tapi pulaunya itu cuma buat konservasi. Nah ini di bawahnya ini ada pulau, ada jalannya, ada warga tinggal di situ pulaunya. Jembatan Tayan adalah sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Jembatan ini menjadi bagian dari Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Konstruksi Jembatan Tayan terbagi dalam dua bentangan yang menghubungkan Kota Tayan dengan Desa Piasa. Bentangan pertama jembatan dari arah Kota Tayan menuju Pulau Tayan, sedangkan bentangan kedua adalah jembatan dari arah Pulau Tayan menuju Desa Piasak. Jembatannya ada perempatan gitu nanti di depan. Oh, ada perempatannya? Ada perempatan buat ke pulau. Oh, keren ya? Dulu kayaknya mereka pakai perahu kalau nyebrang dari pulau utamanya itu ya. Oh gitu? Ini pulaunya nih. Oh, keren banget. Tuh, itu pulaunya benar-benar dihuni orang ya? Iya. Ini sungai terbesar ya di Kalimantan ya. Apa namanya? Kapuas kan? Oh, di Kapuas. Tuh, besar banget. Ini mah kayak laut. Kayak laut ya. Dan sayangnya ya, tadi kita lewat banyak tempat sawit kok. Ada titik-titik yang dibakar. Iya. Harusnya nggak boleh itu. Nah ini Pak, perempatan ini Pak. Oh gitu. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Jadi sebenarnya dua jembatan dong? Iya, dua jembatan. Apaan tuh? Taman. Ini baru juga nih. Taman Tayan. Taman Tayan. Taman Tayan sama ada stadionnya kayaknya itu ya. Oh keren banget ya. Nah ini jembatan kedua, nyambung. Keren sekali. Jadi ini dua jembatan sebenarnya ya? Iya, dua jembatan. Bukan satu jembatan, tengah-tengahnya ada pulau enggak? Ini jembatan yang lama deh kayaknya nih. Oh iya tuh benar tuh. Wah gila, sungainya gede banget, keren banget. Ada tongkangnya lagi. Masya Allah. Ya pastilah. Iya. Dan seperti biasa ada rumah-rumah di tengah sungai. Itu rumahnya berarti nggak mancang ke bawah ya pondasinya ya? Mancang ke bawah dong. Apa dia ngapung? Tuh, mancang ke bawah. Kan airnya, tinggi airnya gitu. Kalau di pinggir harusnya pendek dong. Oh iya. Ya nggak sih? Ya nggak tahu lah ya. Coba yang orang sini komen di bawah. Atau yang punya rumahnya ngapung. Iya. Tuh gimana konsepnya rumahnya itu? Karena airnya kan kadang naik turun. Ya konsepnya rumahnya ngapung. Gue penasaran sih, ada nggak sih penginapan yang modelnya ngapung di atas air gitu rumah? Penasaran aja.
Derawan. Derawan ya? Iya. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba pada lambat? Mogok biasanya. Mogok ya? Oh panjang Iya, panjang ya. Di map sih nggak ada ya. Di baru kosong. Berarti. Iya, ini baru. Baru kejadian berarti. Apa jangan-jangan mereka ini rombongan? Rombongan besan. Ini lambat sekali nih, jalan cuma 20. Iya. Kayaknya sih buka tutup karena dari arah lawan belum ada yang lewat. Oh iya. Iya, dari arah lawan masih kosong. Bisa jadi. Tapi kalau di sini tuh gue nggak lihat ada loksor ya dari tadi ya. Iya. Ada danau Lawet dan danau Belibis. Wah, kaya sekali danaunya. Perjalanan menuju kota Pontianak cukup melelahkan bagi kami, tetapi malah justru membuat kami semangat akan suatu hal yang baru yang menunggu di kota tersebut. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Sama Pak Koja, kita bertiga akan menggantikan Bapak Ridwan karena Bapak Ridwan harus menghadiri kerjaan di Jakarta. Dan ini 0 lintangnya ya. 0 lintangnya. 0 derajat lintang utara lintang selatan ada di sini. Atau disebutnya ekuator. Bapak Koja masih cemberutnya kenapa sih? Ini udah ada makanan ini. Dijelasinnya Pak. Nah. Cuma masalahnya bukan apa ya, cuma satu aja dan tadi saya mah lapar. Kita keliling-keliling dulu aja kalau ngeliat. Yuk. Ini orangnya ya Pak ya? Ini Pak. Ya. Oh, dari Bapak Cia itu. Keren.